Bersama dengan waktu, ruang redaksi Sultra Line hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita menginformasikan pada Anda tentang video pernyataan tegas Direktur Walhi Sultra di momen Hari Bumi. Hai viewer, masyarakat dunia pada hari Kamis 22 April 2021 memperingati Earth Day 2021 atau Hari Bumi Sedunia. Tema Hari Bumi 2021 adalah Restore Our Earth atau Pulihkan Bumi Kita. Mengutip laman CNN, tema tersebut berfokus pada pemulihan ekosistem dunia melalui proses alami, teknologi hijau yang muncul, dan pemikiran inovatif yang dapat memulihkan ekosistem dunia. Sebagai organisasi yang konsen di dunia lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI secara nasional selalu turut andil dalam momen tersebut. Hai viewer, subscribe channel ini ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like, dan komen. Semuanya itu gratis, dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Begitu pula Walhi Sulawesi Tenggara, yang selama ini mengawal persoalan lingkungan, khususnya isu pertambangan dan industri ekstraktif yang marak di Sulawesi Tenggara. Direktur Walhi Sultra, Sarahuddin, menekankan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan yang tidak pro lingkungan. Karena tak bisa dipungkiri, penyumbang terbesar kerusakan lingkungan khususnya di Sultra itu karena adanya aktivitas pertambangan dan industri ekstraktif lainnya. Menurutnya, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Walhi akan melawan secara keras lewat kampanye internasional. Apalagi harapan masyarakat secara umum di mana industri yang dibangun di Indonesia itu tidak berkontribusi langsung terhadap lingkungan. Terlebih di pesisir Sulawesi, kerusakan lingkungannya sudah sangat jelas terlihat. Walhi secara nasional kita memang punya agenda di tanggal 22 ini karena kan berkenaan dengan Hari Bumi. Kita punya hashtag pulihkan Indonesia, ada juga tolak Omnibus Law, ada juga batalkan Omnibus Law, kemudian bersihkan Indonesia, kemudian awas penjahat lingkungan, karena di Hari Bumi ini itu bukan cuman orang yang peduli kepada lingkungan, kepada bumi ini, orang-orang jahat pun sedang merayakan juga Hari Bumi ini dengan tentu saja dengan cara mereka juga. Ya tentu kalau kita bicara lebih luas karena kita bicara soal bumi, kita akan bicara sebenarnya soal environmental etik, di mana kita bisa melihat bumi ini sebenarnya itu dirusak oleh manusia. Nah, kalau kita bicara ke environmental etiknya, harusnya manusia itu menjadi bagian yang penting untuk juga penyelamatan bumi. Nah, kalau kita lihat agenda Walhi di Sulawesi Tenggara, kita memang sekarang sedang fokus bicara soal pertambangan dan industri ekstraktif yang sebenarnya sudah tidak banyak juga kawan-kawan di internasional melihat bahwa agenda ini sebenarnya tidak pas kita lakukan untuk misalnya menolak pertambangan nikel, karena nikel katanya menurut mereka itu akan menjadi energi terbarukan, akan setidaknya akan mengurangi dampak dari pemanasan global. Ya, ini kaitannya dengan agenda internasional soal mobil listrik misalnya. Tapi kalau kita lihat energi yang disebut energi masa depan itu hanya bisa dinikmati sesungguhnya oleh mereka yang ada di perkotaan, mereka yang punya kemampuan keuangan di atas rata-rata ya. Juga negara-negara yang maju di Eropa, di Amerika, negara maju itu pasti bisa membeli kendaraan mobil listrik ataupun apapun yang menggunakan baterai lithium. Tapi kan faktanya masa depan itu tidak bisa kita rasakan di wilayah kita di Indonesia, utamanya di wilayah
timur Sulawesi, kemudian di Maluku Utara, di Papua, yang hari ini banyak terjadi pengerusakan lingkungan akibat pertambangan. Nah, di kampung-kampung kita banyak kemudian terkena dampak dari perubahan iklim, itu banyak banjir, ada kemudian longsor, ada rob. Itu sebenarnya itu akibat dari pengerusakan lingkungan yang terjadi di dunia, lebih khusus lagi yang terjadi misalnya di daerah kita, misalnya di Sulawesi. Kita lihat kan beberapa tahun ini kita menjadi provinsi yang langganan banjir di beberapa wilayah yang notabene itu adalah kawasan pertambangan dan juga perkebunan. Nah, ini aktivitas yang industri ekstraktif ini sesungguhnya yang berkontribusi besar kepada rusaknya bumi. Nah, sehingga kalau teman-teman di dunia, di belahan dunia yang lain itu melihat bahwa nikel dan baterai lithium itu adalah energi masa depan, tapi kalau kita di sini kita tidak bisa membayangkan seperti apa masa depan itu, karena kita setiap harinya dihantui dengan bencana yang akan menimpa daerah kita. Nah, sehingga kita pikirkan selalu bagaimana untuk mitigasi bencana terus, sementara di tempat lain dia sudah bicara soal kenyamanan fasilitas dari energi yang terbarukan itu. Padahal kalau kita mau bilang, energi listrik itu berkontribusi besar pada pengerusakan di wilayah-wilayah kita, utamanya yang pertama sektor pertambangannya. Kemudian sumber listriknya itu sesungguhnya kan diambil dari pembangkit listrik gitu, yang notabene itu kalau di kita ini kan sudah masif juga ini pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar batu bara. Sementara di Eropa bahan bakar batu bara sudah ditinggalkan, orang sudah menggunakan tenaga gas bumi, ada yang banyak menggunakan solar cell, tenaga surya itu. Nah, kita di sini masih terus saja mengandalkan batu bara yang kalau kita lihat di banyak pemberitaan juga di lokal ini, banyak industri industri itu yang menggunakan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara kan banyak juga itu. Kita lihat misalnya di daerah Konut itu dampak dari pembangkit listrik yang ada di kawasan industri itu, udaranya menjadi kotor, rumah orang kemudian penuh dengan debu hitam. Itu sebenarnya dampak yang harus dijawab oleh baik pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, untuk memastikan sebenarnya bagaimana warga itu mendapatkan hidup di tengah lingkungan yang layak. Nah, hari-hari kita ini kita tidak mendapatkan sebenarnya lingkungan yang layak itu, baik yang ada di daerah-daerah yang berdampak langsung dengan pertambangan ataupun masyarakat pesisir kita. Kita ramai bicara soal bersih-bersih wilayah pesisir, tapi kan aktivitas di darat itu yang kemudian berkontribusi besar terhadap rusaknya wilayah ekosistem pesisir. Itu kalau kita lihat di Kabaena misalnya, banyak wilayah-wilayah pesisir itu tidak bisa lagi mereka berusaha, tidak bisa menanam rumput laut karena memang kawasan-kawasan daratnya itu sudah habis semua, sehingga di musim hujan begini yang kita turun ke laut itu tinggal lumpur. Nah, itu yang membuat kita tidak bisa membayangkan seperti apa masa depan itu. Nah, kalau di tempat lain pasti dia membayangkan bahwa bumi ini dengan semua aktivitas yang mengarah kepada penurunan emisi, kemudian penurunan efek rumah kaca itu yang ditargetkan akan berkurang 2% itu alasannya tidak mungkin. Mungkin di Eropa itu akan berubah, tapi kalau di kita ini justru yang harusnya ini adalah negara kita ini masuk dalam kawasan hutan hujan yang hanya ada sesungguhnya itu hanya ada di Indonesia dan di Amazon di Brazil sana.
Tapi kita hari ini kawasan hutan kita habis semua. Habis di Sultra Harja ini yang kawasan hutannya hanya 2 jutaan, itu lebih dari sepertiganya itu sudah dibebani oleh izin-izin industri ekstraktif, baik itu perkebunan maupun pertambangan. Jadi di Hari Bumi ini sebenarnya kami itu Walhi berharap banyak kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak pro lingkungan itu pemerintah mengkaji ulang. Kalau tidak dikaji ulang, tentu kami akan melakukan kampanye internasional sesungguhnya. Dulu kita kampanye untuk menolak soal CPO dari sawit di Indonesia, sehingga kemudian diboikot di Eropa. Hal yang sama kita bisa lakukan di industri nikel ini misalnya. Nah, karena tentu masyarakat di dunia ini punya harapan besar dengan industri yang dibangun di Indonesia ini tidak benar-benar berkontribusi langsung kepada kerusakan lingkungan. Nah, faktanya kita bisa munculkan banyak fakta bahwa yang terjadi di timur Pulau Sulawesi misalnya, itu membentang di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Ini kerusakannya itu sangat jelas terlihat, dan kami berharap pemerintah bisa mereview semua kebijakan-kebijakannya. Kalau tidak, kami akan melakukan langkah-langkah untuk berbicara di tingkat internasional untuk bagaimana menyelamatkan bumi kita, karena Indonesia adalah bagian dari bumi juga. Nah, saya tidak bisa membayangkan kemudian bumi yang kita anggap sebagai rumah kita ini kita harus rusak juga. Nah, akan menjadi tidak fair juga kalau kemudian rumah yang kita bangun ini, yang namanya bumi ini, kemudian kita sendiri yang manusia sendiri yang akan merusaknya. Itu yang saya sampaikan berkenaan dengan Hari Bumi ini. Berharap semua masyarakat, semua warga, seluruh bangsa ini momentum Hari Bumi ini dijadikan untuk mengintrospeksi diri dan kemudian mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjadikan bumi ini menjadi lebih baik. Salam adil dan lestari. Viewer Sultra Line, terima kasih sudah menyaksikan video kami hari ini. Dukung channel kami ya. Caranya bagikan video ini ke kontak yang ada di HP viewer. Terima kasih sudah ikut mendukung channel kami. Dari Kompleks Blok M Bende Kendari, Ruang Redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.